Mendengar perkataan Ibu Desi, Andi Rewa merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, dia adalah bos yang disebut oleh Ibu Desi. Andi Rewa segera berkata, "Paman, Bibi, sudah cukup malam. Aku tidak ingin mengganggu lebih lama lagi." Menyadari bahwa mereka telah mengambil cukup banyak waktu Andi, Ibu Desi dengan cepat berkata, "Baiklah, Andi, Bibi antar kau keluar. Desi juga akan mengantarmu sampai ke tempat parkir." Andi Rewa tersenyum. "Tidak perlu, Bibi, aku bisa pergi sendiri." Desi berkata dengan pelan, "Andi, bagaimana kalau aku saja yang mengantarmu?" Andi Rewa melambaikan tangannya. "Tidak usah, Desi. Tetaplah di sini dan temani Paman dan Bibi. Selain itu, kalau Paman ingin keluar dari rumah sakit malam ini, kau masih harus sibuk mengurus administrasi rumah sakit." Mendengar ini, Desi tidak lagi bersikeras. Dengan penuh rasa terima kasih, dia berkata kepada Andi, "Terima kasih banyak untuk hari ini." Andi Rewa melambaikan tangannya, "Jangan terlalu sungkan. Tetaplah di sini, aku pergi dulu." Desi mengantar Andi hingga ke pintu keluar. Setelah memastikan Andi Rewa benar-benar pergi, dia kembali ke kamar rumah sakit. Begitu dia masuk, ibunya segera menghampirinya, lalu menggenggam tangan Desi dengan penuh perhatian dan bertanya, "Desi, sebenarnya seperti apa hubunganmu dengan Andi?" Desi buru-buru menjawab, "Hanya teman biasa." Ibu Desi langsung merespon dengan nada tidak percaya, "Teman biasa? Apakah menurutmu ibumu ini begitu mudah dibohongi? Melihat ekspresimu saja, sudah jelas terlihat kalau kau punya perasaan pada Andi." Desi tiba-tiba merasa bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya, dia memang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Andi. Apalagi setelah kejadian ini, di mana Andi tidak hanya membantu menghukum Walter yang telah meracuni ayahnya, tetapi juga menggunakan ramuan obat yang sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Semua itu membuat perasaannya terhadap Andi menjadi semakin mendalam, mencapai titik yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, Desi sangat sadar akan kenyataan. Andi Rewa adalah pewaris keluarga Rewa yang terhormat. Hanya grup Rapocini saja sudah bernilai lebih dari 10 miliar. Dengan latar belakang seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bersama Andi? Terlebih lagi dia tahu kalau Andi sudah menikah dan dia bahkan pernah bekerja sama dengan istri Andi dalam urusan pekerjaan. Saat memikirkan ini, hati Desi sedikit diliputi kebingungan. Dia tidak mengerti dan bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Andi menikahi Najwa? Dia kemudian berpikir, "Aku pernah bertemu Najwa beberapa kali. Dia memang cantik, tapi dari segi kemampuan, dia tidak bisa dianggap luar biasa. Kalau bukan karena Andi yang diam-diam membantunya, Najwa tidak akan pernah mendapatkan kerjasama dengan grup Rapocini pada waktu itu. Bahkan studio desain yang dia dirikan, dari segi kemampuan keseluruhan, tidak bisa dianggap papan atas. Kalau mengikuti prosedur normal, studionya tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan proyek apapun dari grup Rapocini. Namun, karena Andi sangat mencintainya, dia pun membuka jalan untuk Najwa di setiap kesempatan. Selain itu, kondisi keluarga Najwa juga tidak terlalu baik. Di masa jayanya, keluarga Tama hanya bisa dianggap sebagai keluarga tingkat 3 yang tidak signifikan. Jadi, kalau soal kemampuan, aku tidak kalah dari Najwa. Kalau soal keluarga, aku juga tidak kalah. Bahkan soal penampilan, aku tidak akan mengatakan bahwa aku lebih unggul darinya, tetapi setidaknya aku tidak jauh berbeda. Sayangnya, Andi memilih Najwa, seorang gadis yang tampaknya tidak terlalu menonjol. Ini adalah keberuntungan besar bagi Najwa. Tetapi mungkin aku tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu di dalam hidupku." Memikirkan hal ini,
Desi merasa hatinya sedikit hampa. Saat itu Ibu Desi berkata dengan serius, "Desi, Ibu sungguh merasa kau dan Andi sangat cocok. Andi juga anak yang luar biasa. Dia sangat peduli pada keluarga kita. Ibu rasa mungkin dia juga memiliki perasaan padamu. Kalau begitu, kenapa kau tidak mencoba mendekatinya dan mengembangkan hubungan kalian lebih jauh?" Desi mendengar kata-kata ibunya dan wajahnya langsung menunjukkan rasa canggung. Dia buru-buru berkata, "Ibu, apa yang ibu pikirkan? Andi itu sudah menikah." Ketika Ibu Desi mendengar ini, dia langsung berseru kaget dan tidak percaya. "Apa? Kau bilang Andi sudah menikah? Benarkah itu?" Desi dengan pasrah berkata, "Tentu saja benar. Apakah aku akan berbohong pada ibu tentang hal seperti ini?" Ibu Desi tiba-tiba tampak sangat kecewa. Dengan nada penuh penyesalan, dia menghela napas panjang dan berkata, "Kenapa pria baik selalu sudah menikah?" Mendengar keluhan ibunya, hati Desi dipenuhi dengan perasaan yang sangat melankolis. Di dalam hatinya, dia memang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Andi. Namun sayangnya dia tahu dirinya hampir tidak memiliki kesempatan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bekerja dengan baik di grup Rapocini dan membawa perusahaan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi untuk membalas kebaikan Andi kepadanya, sekaligus untuk menenangkan perasaan di dalam hatinya terhadap Andi. Melihat putrinya yang terdiam, Ibu Desi merasa sangat khawatir. Dia meraih tangan Desi dengan lembut dan berkata dengan serius, "Anakku, dulu ibu selalu mendorongmu untuk cepat menikah, tetapi sekarang ibu mengerti, ada hal-hal yang sulit untuk dipaksakan. Jadi, ke depannya, kau jalani saja hidup dan pekerjaanmu sesuai dengan pikiranmu sendiri. Ibu tidak akan mengatur hidup dan pekerjaanmu lagi." Di sisi lain, ayah Desi juga menghela nafas dan berkata, "Desi, apa yang ibumu katakan itu benar. Dulu kami melihat masalahmu dari sudut pandang kami sendiri, dan itu memang kurang menghormati keputusanmu. Kedepannya, masa depanmu adalah hakmu untuk menentukan. Ayah dan ibu tidak akan ikut campur lagi." Mendengar kata-kata ini, hati Desi terasa sangat terharu. Antara anak dan orang tua seringkali terdapat jurang pemisah dan banyak kesalahpahaman. Namun, sebenarnya jurang pemisah dan kesalahpahaman ini muncul bukan karena materi atau uang, tetapi karena kurangnya pemahaman. Orang tua kurang memahami anak-anak mereka. Begitu pula anak-anak kurang memahami orang tua mereka. Orang tua masa kini biasanya berharap anak-anak mereka bisa masuk universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang terhormat, dan menghasilkan banyak uang, lalu menetap di kota besar dan menjalani hidup yang mulus dan lancar. Namun, mereka seringkali tidak mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak-anak mereka. Mungkin anak mereka tidak ingin masuk universitas ternama. Mereka hanya ingin mengejar minat mereka. Atau mungkin mereka tidak ingin menghasilkan banyak uang di kota besar. Mereka hanya ingin mewujudkan impian mereka untuk menjelajahi dunia. Mungkin mereka tidak ingin hidup dengan terlalu lancar, sampai-sampai hidup itu terasa membosankan. Mungkin mereka hanya ingin merasakan gelombang kehidupan yang luar biasa dalam satu kali hidup yang mereka miliki. Seringkali orang tua memilihkan pasangan yang sangat baik untuk anak mereka. Menurut pandangan mereka, pasangan tersebut adalah pilihan yang sempurna untuk kehidupan yang stabil dan tanpa kekhawatiran. Anak-anak mereka mungkin tidak ingin seperti itu. Mereka tidak mengejar kestabilan atau hidup tanpa masalah. Mereka mengejar cinta yang menggebu-gebu dan mendalam. Ini juga yang menjelaskan kenapa hampir semua karya besar tentang cinta, baik di barat maupun di timur, memiliki inti cerita yang berkisar tentang cinta yang menentang orang tua dan akhirnya berakhir dengan pengorbanan. Contoh klasik adalah kisah Romeo dan Juliet.
Jadi, ketidakpahaman antara orang tua dan anak bukanlah fenomena yang hanya ada di masyarakat modern, melainkan telah ada sepanjang sejarah perkembangan umat manusia. Daisy selalu merasa bahwa orang tuanya tidak cukup memahami dirinya. Mereka tidak mengerti ambisinya dalam berkarir dan juga tidak memahami pandangannya terhadap hubungan yang tidak asal-asalan. Mereka merasa bahwa dia tidak perlu berjuang keras untuk pekerjaan atau bahkan pengorbanan kehidupan pribadinya. Mereka juga merasa bahwa dia seharusnya menemukan pacar yang memenuhi kriteria mereka dengan segera, cepat menikah, memiliki anak, dan hidup stabil. Beberapa waktu yang lalu, Daisy merasa sangat tertekan karena desakan orang tuanya untuk segera menikah. Pada saat itu, harapan terbesar Daisy adalah agar orang tuanya suatu hari bisa memahami dirinya. Tidak disangka pada saat ini, harapan tersebut akhirnya terwujud. Mengingat hal itu, Daisy merasa begitu terharu. Matanya mulai memerah, hidungnya terasa pedih, dan hampir saja air matanya menetes. Untuk menghindari agar orang tuanya tidak melihatnya menangis, Daisy buru-buru berkata, "Ayah, Ibu, tunggu sebentar. Aku akan urus prosedur keluar rumah sakit sekarang agar kita bisa pulang." Sementara Daisy sedang mengurus prosedur keluar rumah sakit untuk ayahnya, Ibnu Komar dan Albert telah berhasil menangkap teman kuliah Daisy, Walter Howard, anak pertama dari keluarga Howard di Amerika, beserta semua anak buahnya, dan membawanya ke tempat peternakan milik Albert. Peternakan milik Albert ini tidak hanya digunakan untuk memelihara hewan ganas, tetapi juga untuk menangani banyak urusan abu-abu yang melibatkan kegiatan ilegal. Oleh karena itu, sejak pertama kali dibangun, tempat ini dirancang dengan sangat teliti. Pertama-tama, peternakan ini dibangun di daerah pinggiran kota yang cukup terpencil, yang memang sudah memiliki sedikit penduduk. Untuk semakin menghindari kecurigaan, Albert juga mendirikan sebuah perusahaan teknologi pertanian dan menyewa seluruh lahan pertanian di sekitar peternakan tersebut. Albert menyewa lahan pertanian ini untuk menyembunyikan aktivitasnya. Agar tidak mencurigakan, dia juga memilih beberapa anak buahnya yang memiliki pengalaman bertani untuk mengurus lahan tersebut, sehingga seolah-olah tempat itu hanya digunakan untuk tujuan pertanian biasa. Dengan cara ini, peternakan menjadi lebih aman dan tidak menarik perhatian orang lain. Tidak hanya bagian luar yang sangat dijaga keamanannya, tetapi juga bagian dalam peternakan. Fasilitas keamanan di dalamnya bahkan lebih canggih. Meskipun tembok pembatas peternakan tidak terlalu tinggi dan dari luar tampak biasa tanpa kawat berduri atau jaringan listrik tegangan tinggi, tetapi di sisi dalam tembok tersebut ada kawat listrik tegangan tinggi selebar 1 meter yang melintang dengan sudut 90 derajat. Bagi siapapun yang dikurung di dalam, kawat listrik ini berada tepat di atas kepala mereka dan tidak ada cara untuk memanjatnya atau melarikan diri. Di dalam peternakan tersebut terdapat kandang besar yang semuanya terbuat dari besi baja las. Setiap kandang hanya dilengkapi dengan pintu teralis yang sangat kuat. Setiap pintu teralis tersebut tidak hanya menggunakan kunci mekanik biasa, tetapi juga dilengkapi dengan kunci mekanik modern, kunci sidik jari, dan kunci elektromagnetik jarak jauh, membentuk 3 lapisan pengamanan yang sangat kuat. Dengan demikian, kalau hewan yang sangat ganas dimasukkan ke dalam kandang, kemungkinan untuk melarikan diri menjadi sangat kecil. Semua anak buah Walter dipenjarakan di salah satu kandang besi, sementara Walter mendapat perlakuan khusus, menikmati kandangnya sendiri. Di luar kandang tersebut, terhubung dengan perangkat khusus untuk dialisis. Karena kandangnya terbuat dari besi, berbagai saluran bisa dengan mudah melalui kandang tanpa menghalangi Walter untuk menjalani dialisis. Saat ini Walter ditarik seperti hewan mati oleh anak buah Albert
dan dimasukkan ke dalam kandang. Dia terus berteriak penuh keputusasaan, "Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah anak pertama dari keluarga Hogwarts, dan keluarga Janvier adalah keluarga kerabatku." Seorang pria berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya mendengus dan berkata dengan keras, "Hei, apa yang kau katakan tentang keluarga Janvier? Di sini, semua keluarga luar negeri harus tunduk. Jangan pikir tempat ini adalah taman bermainmu, sehingga kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Kau pikir kau siapa?" Setelah mengatakan itu, pria tersebut meraih kerah Walter, membuka mulutnya dengan paksa, lalu menuangkan sebotol cairan ke dalam mulut Walter, sambil menutup mulutnya dengan tangan untuk memaksa Walter menelan seluruh cairan tersebut sebelum akhirnya melepaskan tangannya. Walter terbatuk beberapa kali dan dengan ketakutan bertanya, Apa yang kau beri padaku?" Ibnu Qomar yang berdiri di luar kandang tertawa dingin dan berkata, "Bukankah kau sangat suka meracuni orang dengan diklorida merkuri? Sekarang, kenapa kau tidak bisa mengenali rasanya?" Diklorida merkuri? Setelah mendengar kata-kata tersebut, wajah Walter langsung berubah sangat pucat. Dia langsung jatuh berlutut, terus-menerus menundukkan kepalanya ke tanah, sambil menangis dan berkata, "Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong panggilkan dokter untuk mencuci perutku. Kalau tidak sekarang, nanti akan menjadi terlambat." Ibnu Qomar tertawa dingin. "Mencuci perutmu? Walter, sekarang kau baru tahu takut. Dulu saat kau menyakiti orang lain, kenapa kau tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain? Sekarang ketika giliranmu, kau takut dan ingin menyerah? Apa kau kira menyerah bisa menyelesaikan masalah? Aku beritahu kepadamu, itu tidak mungkin." Walter mulai menangis histeris dan berteriak, Tolong telepon Tuan Andi dan bilang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku siap jadi budaknya seumur hidup, asal dia bisa memberiku kesempatan hidup." Ibnu Qomar mencemooh, "Menjadi budak Tuan Andi? Kau pikir kau pantas untuk itu?" Albert juga mencibir dengan tidak peduli. "Benar, orang sepertimu, jangankan bicara soal jadi budak Tuan Andi. Bahkan kalaupun disuruh jadi pelayanku, aku pun tidak akan memandangmu." Walter tidak mau menyerah. Dia menangis penuh penderitaan. "Tolong sampaikan kepada Tuan Andi, asalkan dia setuju membiarkan dokter mencuci perutku. Meskipun aku harus dikurung di sini seumur hidup, aku juga rela. Kalau tidak, aku bersedia bekerja seumur hidup di sini untuk menebus dosa-dosaku." Begitu Walter mengucapkan kata-kata ini, seorang pria yang sedang membersihkan kandang besi di sebelah dengan suara dingin menghardik, "Hei, jangan bicara omong kosong di sini. Kau sudah menyinggung Tuan Andi. Kau masih berharap Tuan Andi akan melepaskanmu? Kau benar-benar hanya bermimpi. Lagi pula, di peternakan ini sudah ada aku, Nobu Asahi. Jadi tidak perlu orang sepertimu." Pria itu adalah adik dari Ryu Asahi. Sejak dikirim oleh Andi untuk bekerja di tempat ini, Nobu Asahi telah lama merindukan hari di mana dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun, peternakan ini dijaga dengan ketat, jadi melarikan diri dari sini hampir mustahil. Oleh karena itu, untuk bisa keluar, dia hanya memiliki dua kemungkinan. Nobu Asahi berpikir di dalam hatinya, kesempatan itu bisa kudapatkan kalau kakakku Ryu Asahi melakukan kesalahan dan ditinggalkan oleh Andi, sehingga Andi secara sukarela menggantikan posisiku dan membebaskanku. Tapi aku ingat betul bagaimana kakakku begitu menjilat Andi, ditambah dengan aku yang ada di sini sebagai contoh buruknya. Jadi kurasa kakakku sekarang sangat berhati-hati dan pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun. Kalau begitu, kemungkinan yang tersisa hanya satu, yaitu Andi bersedia membebaskanku. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, hampir nol. Setiap hari aku bekerja keras di tempat ini.
Posisiku sangat rendah, bahkan lebih rendah dari hewan-hewan di sini. Albert saja jarang bisa bertemu denganku, apalagi Andi. Karena itu setiap hari aku bekerja dengan penuh kehati-hatian, rajin, dan tanpa mengeluh. Aku berharap orang-orang di bawah Albert bisa melihat usahaku dan melaporkan prestasiku dengan jujur kepada Albert. Sekarang, Albert akhirnya datang ke tempat ini. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan loyalitasku. Bagaimana bisa aku menyia-nyiakan kesempatan ini? Albert tidak menduga kalau Nobu Asahi malah dengan berani mengkritik Walter. Namun, setelah beberapa saat, dia pun akhirnya mengerti niat dari Nobu Asahi. Albert kemudian berbalik. Dia melihat Walter yang wajahnya sangat pucat dan tertawa sinis. Walter, kau dengarkan? Di peternakan ini, kami tidak butuh orang sampah sepertimu untuk bekerja. Jadi kau tinggal di sini saja, sambil menunggu setiap hari menjalani dialisis. Walter yang sudah merasa hancur dan menangis, memohon. Tuan, tolong telepon Tuan Andi. Aku adalah anak tertua dari keluarga Hogwarts. Aset keluarga kami lebih dari 100 miliar dolar. Ditambah lagi tinggiku lebih dari 1,80 meter dan sering berolahraga. Kenapa aku harus jadi pekerja kasar di sini, sementara orang yang kurus dan pendek itu malah tidak lebih baik daripadaku? Albert terkekeh. Walter, kau kira keluarga Hogwarts yang kau sebut-sebut dengan aset 100 miliar dolar itu hebat? Ku beritahu kepadamu, orang yang kau sebut kurus dan pendek itu adalah mantan ketua dari farmasi Asahi di Jepang. Apa kau tahu berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Asahi sebelumnya? Albert berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, aset keluarga Asahi dulu lebih dari 300 miliar dolar, 3 kali lipat dari aset keluarga Hogwarts. Walter tertegun mendengar ini dan dengan heran berkata, Apakah pemuda pendek itu benar-benar Nobu Asahi? Albert kemudian melanjutkan dengan nada mengejek. Benar, itu Nobu Asahi. Lihat saja, orang dengan keluarga yang punya aset 3 kali lipat dari milikmu cuma jadi pekerja di tempat ini. Lalu kau, sampah sepertimu, mau tetap tinggal di sini untuk bekerja? Coba lihat dirimu sendiri. Apakah menurutmu kau pantas? Walter terdiam. Dia merasa sangat putus asa dan berpikir di dalam hati. Aku benar-benar tidak menyangka di tempat seperti ini ada orang seperti Nobu Asahi, anak kedua dari keluarga Asahi. Keluarga Asahi dan keluarga Hogwarts sangat berbeda. Keluarga Asahi hanya punya 2 anak. Anak pertama Ryu Asahi dan anak kedua Nobu Asahi. Dengan total aset 300 miliar dolar, berarti masing-masing bisa mendapatkan 150 miliar dolar. Sementara keluarga Hogwarts memiliki banyak sekali anak. Saudara-saudaraku saja hampir 20 orang. Pembagian untuk masing-masing anak tidak banyak. Jadi, kalau dibandingkan dengan Nobu Asahi, aku benar-benar jauh sekali. Kalau dia saja jadi pekerja di sini, memberi makan hewan, berarti aku tidak punya kesempatan sama sekali, bukan? Klorida merkuri yang dituangkan ke mulut Walter dengan cepat mulai bereaksi. Walter merasakan tubuhnya semakin tidak nyaman dan ada rasa sakit yang semakin menyiksa. Dia tahu, itu pasti karena ginjalnya mulai mengalami kerusakan yang parah. Hingga saat ini, Walter baru benar-benar menyadari betapa besar masalah yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Selama ini dia selalu merasa bahwa dengan status, kedudukan, dan latar belakang keluarganya, dia bisa melakukan apa saja, di mana saja di dunia ini. Bagaimana tidak? Dengan kekayaan senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat, sebagian besar hal di dunia ini tampak terlalu murah di matanya. Di Amerika Serikat, dia sering menimbulkan masalah. Bahkan, kalau menyebabkan kematian sekalipun, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa juta dolar
untuk menyelesaikannya tanpa menghadapi masalah pribadi. Kalau dia meracuni ayah Desi di Amerika Serikat dan masalah itu terungkap, dia hanya perlu menghabiskan puluhan ribu dolar untuk mengatur seseorang menjadi kambing hitam. Bahkan, kalaupun seluruh dunia tahu bahwa dialah dalang di balik semuanya, memangnya kenapa? Namun yang menjadi masalah adalah kali ini dia telah menyinggung Andi Rewa. Kalau sudah menyinggung Andi Rewa, uang saja tidak akan bisa menyelamatkan masalah ini. Hanya dalam hitungan jam, Walter yang awalnya seorang pemuda kuat dan sehat berubah menjadi pasien penyakit parah yang hampir kehilangan seluruh kemampuan fisiknya. Dia hanya bisa terbaring di lantai sambil merintih kesakitan. Dokter yang telah diatur oleh Ibnu Komar sebelumnya telah memantau kondisi Walter. Setiap setengah jam, mereka mengukur kadar kreatinin darahnya. Dalam waktu setengah jam, kadar kreatinin darah Walter melonjak dari 75 menjadi 200, 500, 800, 1000, bahkan dengan cepat melampaui 1500. Angka ini menunjukkan kalau ginjal Walter telah benar-benar rusak total. Kemudian, dokter segera memasang peralatan dialisis padanya. Secara sederhana, peralatan dialisis adalah ginjal buatan. Ketika ginjal asli kehilangan fungsinya, peralatan ini digunakan untuk menggantikan tugas ginjal dalam menyaring racun dan membersihkan tubuh. Dengan dimulainya dialisis, nyawa Walter berhasil diselamatkan. Namun, meskipun nyawanya selamat, dia tidak akan pernah bisa lepas dari peralatan dialisis ini. Sementara itu, di New York, Amerika Serikat, di sebuah gedung pencakar langit di Manhattan, seorang pria kulit putih berusia 50 tahun tampak gelisah berjalan mondar-mandir di kantornya. Dia adalah ayah Walter, Stephen Hawkworth. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 3 sore di New York. Stephen telah mencoba menghubungi Walter sejak pukul 9 pagi. Tetapi hingga saat ini dia belum berhasil menghubungi anaknya itu. Karena khawatir Walter mengalami sesuatu yang buruk di Makassar, dia pun mencoba menghubungi para pengawal Walter. Tetapi tanpa kecuali, semua orang tersebut juga menghilang. Beberapa eksekutif keluarga yang mengikuti Walter ke Makassar masih bisa dihubungi. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu kemana Walter pergi sejak sore hari. Untuk melacak keberadaan Walter, para eksekutif tersebut segera melapor ke polisi. Namun, polisi juga tidak menemukan jejak Walter, seolah-olah Walter benar-benar menghilang tanpa jejak. Setelah menerima laporan tersebut, Stephen langsung menyadari kalau situasinya sangat buruk. Dia menekan tombol telepon di mejanya dan memberikan perintah dengan suara tegas, "Segera siapkan pesawat, aku harus pergi ke Makassar." Keesokan harinya, pagi hari di kota Makassar terlihat sama seperti hari-hari biasanya. Hilangnya Walter bersama lebih dari 10 orang lainnya tidak menimbulkan riak apapun di kota ini. Andi Rewa tidur nyenyak malam itu. Ditambah lagi Carla yang mengurus sarapan pagi, hingga membuat Andi masih terlelap dalam tidurnya saat ini. Sementara itu, Hana Wijaya, seorang diri mengemudi dari kediaman keluarga Wijaya menuju ke rumah lama Sandi. Sejak tiba di Makassar, setiap malam Hana bermimpi tentang Sandi. Terutama tadi malam, dia bermimpi dirinya menjadi istri Sandi. Dia bermimpi mereka meninggalkan Jakarta bersama-sama dan datang ke Makassar, lalu hidup bahagia sebagai pasangan suami istri di rumah tua yang akan segera dilelang itu. Karena mimpi tersebut, dia tidak bisa menahan dirinya untuk kembali ke rumah tua itu pagi ini. Hana memarkir mobilnya di luar, membuka pintu besi tua yang sudah rusak dan melangkah masuk ke dalam halaman. Pikirannya penuh dengan bayangan Sandi, sampai dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang diam-diam memotretnya dari kejauhan dengan kamera. 10 menit kemudian, di Jakarta, kediaman keluarga Rewa, Alif Rewa dengan penuh semangat mengumpulkan ketiga putranya untuk rapat.
Randi anak sulung, Fendi anak ketiga, dan Dandi si anak bungsu, yang baru saja mendapat pemberitahuan, segera bangun dari tempat tidur mereka dan bergegas menuju ruang kerja ayah mereka. Alif Rewa memandangi ketiga putranya yang masih mengantuk dengan penuh semangat dan berkata, "Aku memanggil kalian pagi-pagi seperti ini karena aku menemukan cara baru untuk menyerang keluarga Smith." Randi bertanya dengan antusias, "Ayah, cara apa yang ayah temukan?" Alif Rewa tersenyum misterius. Dia mengambil sebuah tablet, membuka foto, lalu menyerahkannya kepada ketiga putranya sambil berkata, "Lihatlah sendiri." Ketiga bersaudara itu segera mendekat dan memeriksa foto tersebut. Foto itu menampilkan seorang wanita. Jelas foto tersebut diambil dari jarak jauh menggunakan lensa telefoto. Randi adalah yang pertama mengenali wanita tersebut dan berseru, "Bukankah ini adalah istri Arya Smith, Hana Wijaya?" Fendi segera menimpali, "Benar, itu dia. Ayah, kenapa ayah memotret Hana Wijaya secara diam-diam?" Alif Rewa tersenyum sinis dan berkata, "Keluarga Smith sudah terpukul keras akibat skandal Riani Smith. Chandra Smith si rubah tua itu, demi menyelamatkan reputasinya, bahkan mengorbankan putranya sendiri, Arya Smith. Arya Smith pun terpaksa melarikan diri ke Australia untuk menghindari badai. Kalau kita menambah tekanan pada mereka sekarang, mereka akan semakin terpuruk." Randi bertanya dengan bingung, "Ayah, apa hubungannya hal itu dengan Hana Wijaya? Aku dengar gosipnya dia berencana bercerai dengan Arya Smith." Alif Rewa tersenyum dan bertanya, "Apakah kalian tahu di mana Hana Wijaya berada sekarang?" Ketiga bersaudara itu menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka selalu memandang keluarga Smith sebagai musuh, namun mereka tidak terlalu memperhatikan Hana Wijaya, menantu keluarga Smith. Melihat ekspresi kebingungan putra-putranya, Alif Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Hana Wijaya sekarang berada di Makassar." Randi bertanya dengan terkejut, "Lalu, apa yang aneh kalau dia berada di Makassar?" Alif Rewa menunjuk foto di tablet itu dan bertanya, "Apakah kalian tidak menyadari di mana foto ini diambil?" Randi memperhatikan dengan seksama rumah tua dalam foto itu dan berkata dengan bingung, "Ayah, ini hanya rumah tua yang sudah rusak. Apa yang istimewa dari tempat ini?" Alif Rewa menghela nafas panjang dan dengan sedikit melankolis dia berkata, "Rumah tua ini adalah tempat Sandi tinggal di Makassar dulu." Ketiga bersaudara itu langsung menyadari maksudnya. Randi yang pertama bereaksi dan berkata, "Hana Wijaya pergi ke rumah lama Sandi. Apakah dia masih memiliki perasaan untuk Sandi?" Alif Rewa mengangguk dan berkata, "Menurutku, pasti begitu." Randi berdecak kagum. "Luar biasa. Hana Wijaya benar-benar setia. Dia pergi sejauh itu ke Makassar hanya untuk melihat rumah lama Sandi." Alif Rewa menghela nafas. Bukan hanya itu, rumah yang dulu ditempati Sandi ini akan segera dilelang secara hukum dan Hana Wijaya telah mendaftar untuk ikut lelang. Dia akan berpartisipasi pada hari Senin. Setelah itu Alif Rewa tersenyum dingin dan berkata, "Ini adalah kesempatan emas untuk menyerang keluarga Smith. Kalau kita menyebarkan foto ini dan kabar bahwa Hana Wijaya masih memiliki perasaan pada Sandi, bahkan ingin membeli rumah lamanya, keluarga Smith akan kehilangan sisa kehormatan mereka."